Halo, perkenalkan saya Dr. Hayuni Widihutami, seorang CPNS dokter umum di RS Cipto Mangunkusumo. Saat ini saya sedang menjalani pelatihan dasar CPNS tahun 2025 di Bapelkes Cikarang. Sebagai ASN dokter umum ahli pertama, saya ditugaskan di unit RSCM Kencana sebagai dokter umum rawat inap. Sejarah RSCM berawal dari 105 tahun yang lalu. Pada tahun 1851, Sekolah Dokter Jawa didirikan. Tahun 1889, berubah nama menjadi School tot Opleiding van Indisland Geneeskundigen. Tahun 1898, namanya diubah menjadi Stovia. Stovia melahirkan salah satu putra terbaik bangsa, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo yang lahir pada 4 November 86 di Semarang, Jawa Tengah. Dr. Cipto Mangunkusumo lulus dari Stovia dan meraih gelar dokter. Pada tahun 1911 terjadi wabah pes dan 2000 jiwa meninggal. Dr. Cipto meminta kepada pemerintah untuk ditugaskan ke Malang. Karena tidak ada dokter Eropa di Batavia yang mau turun ke lapangan untuk membantu rakyat. Atas perannya, Dr. Cipto dianugerahi bintang penghargaan. Beliau juga aktif dalam pergerakan nasional melalui Budi Utomo. Tahun 1919, Stovia dijadikan sarana praktikum untuk siswa. Stovia dan CBZ mencetak banyak sekali dokter dan tenaga medis. Tahun 1942 diubah nama menjadi Ika Daigaku Bioin. Pada tahun 1947 sampai 1948 dijadikan Rumah Sakit Perguruan Tinggi. Tahun 1945 menjadi Rumah Sakit Umum Negeri dan 1950 menjadi Rumah Sakit Umum Pusat. Tahun 1963, Bung Karno mengusulkan untuk perubahan nama menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Tahun 1964, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo diresmikan oleh Menteri Kesehatan. Inilah perjuangan di balik sebuah nama besar. Pada tahun 1994, sesuai dengan SK Menteri Kesehatan, RSCM dikukuhkan. Sejak itu, RSCM menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama FKUI sekaligus Pusat Rujukan Nasional. Adapun visi dan misi RSCM adalah sebagai berikut. Visi: menjadi rumah sakit umum pusat rujukan nasional terdepan dalam layanan pendidikan dan penelitian yang berstandar internasional. Misi: 1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional berstandar internasional. 2. Menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis institusi maupun komunitas melalui AHS. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan unggul. 4. Menyelenggarakan rumah sakit berbasis smart hospital. Dan yang kelima, menyelenggarakan sistem manajemen RS dengan tata kelola yang andal dan akuntabel. Moto RSCM adalah menolong dan memberikan yang terbaik. Kemudian ada nilai budaya di RSCM, yakni integritas, profesionalisme, kepedulian, kolaborasi, dan keunggulan. Berikut jajaran direksi di RSCM. Terdiri dari Direktur Utama, Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, Direktur Layanan Operasional, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, dan Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian. Kelompok staf medis dokter umum yang merupakan unit kerja saya berada di bawah arahan Direktur Medik dan Keperawatan. Selanjutnya adalah tupoksi saya sebagai dokter umum di rawat inap RSCM Kencana. Yang pertama adalah melakukan pelayanan medik dasar seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terapi awal. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan dokter spesialis terkait dengan rencana tata laksana pasien. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan dokumentasi terkait tanda vital, status klinis, dan respon terapi pasien. Yang keempat, melakukan pelayanan darurat di rawat inap jika terjadi gawat darurat seperti henti jantung. Yang kelima, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait diagnosis, rencana perawatan, dan instruksi medis dasar. Yang keenam, berkoordinasi dengan tim multidisiplin seperti perawat, farmasi, ahli gizi, dan lain-lain. Alasan saya ingin menjadi ASN dokter umum di Kementerian Kesehatan, khususnya di RSCM, karena bagi saya profesi ini bukan hanya sebuah pekerjaan,
melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pelayanan kesehatan. Sebagai rumah sakit rujukan nasional sekaligus rumah sakit pendidikan, RSCM adalah tempat terbaik untuk berkontribusi sekaligus terus mengembangkan diri. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, aparatur sipil negara dituntut untuk terus bergerak, berinovasi, dan menyesuaikan diri. Menjadi bagian dari Smart ASN, saya dituntut untuk adaptif di era digital. Kini, hampir seluruh layanan di RSCM sudah terintegrasi dengan teknologi, mulai dari presensi, pencatatan rekam medis, perasapan obat, hasil laboratorium dan radiologi, sistem layanan antrian, layanan rujukan, dan lain-lain. Inilah era Smart ASN, di mana setiap ASN dituntut untuk adaptif, sigap melayani, modern dalam bekerja, akuntabel dalam tindakan, responsif terhadap kebutuhan, serta transparan dalam segala proses. Dengan semangat berakhlak, ASN hadir sebagai penggerak transformasi birokrasi untuk Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat.